Bab 12 Gaun Nikah. Tok, tok. Kita jadi perginya Mas. Sudah jam 3 ini, tanya Dinda. Oh iya aku lupa, kamu baru ingatin sekarang. Randy mematikan komputernya kemudian memakai jas dan mengambil tas kerjanya. Mereka berjalan menuju mobil dan pergi ke butik langganan mamanya Randy. Sebelumnya mereka singgah kantor percetakan milik teman Randy dan memesan undangan pernikahan mereka yang sangat cantik. Walau hanya untuk beberapa rekan dan klien saja tapi Randy tidak mau memesan yang sembarangan. Undangan itu harus paling bagus. Setelah memilih undangan yang mereka suka baru mereka melanjutkan perjalanan ke butik temannya Mama Randy. Mobil berhenti di sebuah gedung yang besar dan terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama terdiri dari berbagai jenis kain dengan beragam warna untuk bahan baju pengantin. Mereka naik ke lantai 2 dengan memakai lift. Di lantai 2 ini banyak terlihat berbagai macam gaun pengantin yang dipasang pada Di lantai 2 ini banyak terlihat berbagai macam gaun pengantin yang dipasang pada manekin. Yang terakhir adalah lantai 3 di mana di lantai ini tersapat ruang sang perancang busana, ada juga ruang jahit, ruang untuk memotong pola dan juga ruang pernak-pernik seperti payet dan mutiara dan yang paling utama dan besar adalah ruang ganti untuk para pelanggan mencoba dan memilih gaun yang akan mereka beli. Randy dan Dinda langsung dipersilahkan untuk duduk di ruang ganti. Di situ terdapat sofa yang besar dan juga cermin di setiap dindingnya. Dinda dan Randy duduk menunggu sang perancang busana datang. Hai sayang, akhirnya kamu menikah juga. Seorang wanita yang sebaya dengan usia Mama Randy keluar masuk dan mulai memberi salam. Randy menerima uluran tangannya diikuti Dinda. Saat Dinda menyalam wanita tersebut. Dinda tante, ucap Dinda. Panggil aja Tante Marta sayang, ini calon istri kamu Ren. Randy tersenyum mengiyakan. Cantik dan anggun sekali, ucapnya kemudian. Tante tadi sangat terkejut mendapat telepon dari mama kamu, katanya kamu datang mau memesan gaun pengantin. Tante Marta memandang tubuh Dinda ratia ujung kepala sampai kaki. Gaun seperti apa yang kamu inginkan sayang? Tanyanya pada Dinda. Grace bawa gambar gaun hasil desain kita. Tante Marta memanggil salah satu pegawainya. Tak lama kemudian wanita yang dipanggil Grace itu datang dengan membawa majalah besar di tangannya dan menyerahkan majalah itu ke Dinda sesuai instruksi Tante Marta. Dinda memilih 3 gaun yang akan dia coba. Tante Marta memberi kode kepada Grace untuk segera turun ke bawah mengambil gaun yang dimaksud. 5 menit kemudian Grace datang dengan membawa ketiga gaun tersebut. Dinda masuk ke ruang ganti dan memakai gaunnya satu persatu. Ketiga gaun tersebut semuanya berwarna putih. Dinda memang menginginkan gaun pernikahan warna putih, dia merasa warna putih itu bersih dan suci sesuai dengan makna pernikahan yang suci. Gaun pertama ternyata terlalu glamor. Terlalu banyak renda dan payet sehingga gaunnya terasa sangat berat ketika dipakai. Dinda menggelengkan kepala kepada Tante Marta yang artinya tidak suka. Gaun kedua kembang dan ujung gaunnya terlalu panjang sehingga kalau Dinda berjalan ujung gaunnya akan terseret sepanjang 1 meter. Dinda tidak suka. Menurut dia sangat berlebihan. Dinda menyukai sesuatu yang sederhana tapi terlihat anggun seperti gaun yang ketiga. Gaun berwarna putih itu menggunakan renda di bagian dada sampai perut dipayet dengan mutiara yang mengkilau. Di bagian bawahnya polos dan panjangnya hanya sampai mata kaki. Dinda menyukai gaun yang ketiga. Randy juga setuju dengan alasan Dinda memilih gaun itu. Sekarang Dinda sedang berbicara dengan Tante Marta mengenai jilbab untuk menutup kepalanya. Dinda meminta hiasan jilbabnya memakai mahkota kecil dan sedikit bingga melati putih yang tersusun rapi di jilbabnya. Tante Marta sangat mengerti dengan keinginan Dinda. Tinggal makeup artis.
Tante Marta merekomendasikan make-up artis rekanan butiknya yang sering dia pakai untuk menghias pelanggannya saat pesta pernikahan dan lainnya. Dinda melihat contoh gambar hasil dari makeup artis tersebut. Dinda suka dengan gaya makeup yang natural tetapi memunculkan aura kecantikan dari wajah terkesan alami dan tidak norak. Dari semua yang kamu pilih tadi sayang tante dapat menyimpulkan kamu itu suka sesuatu yang sederhana tapi berkelas. Tante sangat suka semua pilihan kamu, puji Tante Marta kepada Dinda. Dinda hanya tersenyum mendengarnya. Randy yang dari awal hanya memperhatikan komunikasi antara Dinda dan Tante Marta merasa semakin tertarik dengan kepribadian Dinda. Wanita ini tidak mau memanfaatkan kesempatan. Padahal bukan tidak mungkin Randy akan mengabulkan semua permintaannya walaupun gaun yang dia pesan terbuat dari berlian dan permata tapi Dinda tidak memintanya. Saat Dinda masuk ke ruang ganti untuk memakai bajunya semula Tante Marta berbincang dengan Randy. Dia wanita yang baik sayang, sederhana tapi cantik. Persis seperti mama kamu, ucap Marta. Hanya dengan memakai gaun yang biasa saja tapi bisa membuat gaun itu terlihat mewah dan berkelas, pujinya lagi, dan Randy mendengarkan pujian itu dengan tersenyum. Jaga dia jangan sampai terlepas, zaman sekarang sulit menemukan wanita seperti itu. Jangan kamu sakiti hatinya karena kalau sekali saja hatinya tersakiti akan sangat sulit menyembuhkannya. Randy akan mengingat nasihat Tante Marta dengan sangat baik. Mereka selesai memilih gaun dengan bermacam aksesoris pendukungnya. Tak terasa waktu sudah malam mereka keluar dari butik itu pukul 7 malam. Randy melajukan mobilnya ke arah rumah Dinda tapi sebelumnya mereka singgah ke sebuah restoran pilihan Randy. Kita singgah makan dulu ya Din, ajaknya. Mereka masuk ke dalam restoran dan tak sengaja bertemu Ivan klien perusahaan mereka. Ivan yang melihat Dinda datang bersama Randy sangat semangat menyapa mereka. Pak Randy, panggilnya. Kemudian mereka berjabat tangan. Senang bertemu dengan Bapak, mau makan Pak? Bagaimana kalau kita gabung saja? Ajak Ivan. Ivan yang saat itu datang sendiri mengajak Randy dan Dinda duduk di meja yang sama. Sendiri saja Pak Ivan? Tanya Randy. Tadi tidak Pak, saya baru bertemu klien dia buru-buru pulang karena mendapat kabar kalau anaknya sakit. Sehingga saya ditinggal sendiri. Bapak dan Mbak Dinda baru bertemu klien. Oh tidak, kami tadi ada sedikit urusan di luar karena sudah malam saya hendak mengantarkan Dinda pulang ke rumahnya tapi sebelumnya kami makan dulu berhubung saya sudah lapar. Randy menjawab pertanyaan Ivan. Silahkan pesan makanannya Pak. Ivan menawarkan Randy untuk melihat dan memilih menu. Saya steak jamur dan kopi latte, pelayan mencatat menu yang Randy pesan. Kemudian Randy menoleh ke arah Dinda. Kamu? Tanyanya pada Dinda. Saya steak beef dan jus jeruk, Dinda menyebutkan pesanannya. Saat pelayan menanyakan pesanannya pada Ivan, Ivan menjawab pesanannya sama dengan yang dipesan Dinda. Dinda terkejut dan merasa tidak nyaman dengan adanya Ivan di sini. Mungkin Randy tidak memperhatikannya tapi dari tadi Ivan selalu melirik ke arah Dinda. Mereka menikmati makan malam bertiga, karena ini bukan pertemuan urusan kantor jadi mereka tidak membahasnya di sini. Oh iya mumpung bertemu di sini, saya sekalian mengundang Pak Ivan untuk datang ke acara pernikahan saya minggu ini di rumah orang tua saya. Bukan pesta besar hanya syukuran sederhana karena papa saya sedang sakit. Undangan nanti akan menyusul dikirim ke kantor Bapak, Din jangan lupa kamu kirim undangan ke kantor Pak Ivan ya, Randy mengingatkan Dinda untuk mengingatnya. Baik Pak, jawab Dinda. Karena Dinda dan Randy berbicara dengan formal seperti seorang atasan dan bawahan Ivan tidak curiga bahkan tidak menyangka bahwa Randy akan menikah dengan Dinda. Insya Allah saya datang Pak, saya tunggu undangannya, ucap Ivan.
Karena waktu terus berjalan, Randy pamit pulang kepada Ivan. Alasannya dia tidak enak membawa anak gadis orang sampai larut malam. Ivan tersenyum mendengar candaan Randy. Dinda pun sampai ke rumah setelah diantar Randy sampai halaman rumahnya, tapi karena sudah larut malam Randy tidak sempat singgah lagi. Pernikahan Randy dan Dinda tinggal menunggu waktu. Seperti biasa, Dinda akan menghidangkan kopi di atas meja kerja Randy dan membacakan jadwal kerja Randy hari ini. Hari Selasa, Randy mempunyai jadwal sidak ke kantor cabang. Randy ingin memantau langsung kerja kantor cabang. Randy sudah berangkat jam 9 pagi ke kantor cabang ditemani Angga, asistennya. Satu hari ini Randy berkeliling ke semua kantor cabangnya di Jakarta. Karena lalu lintas Jakarta yang padat, Randy dan Angga tidak sempat balik ke kantor. Dinda bekerja sendiri di kantor tanpa gangguan Randy dan Angga. Dia melanjutkan persiapan bahan untuk rapat bulanan hari Kamis dengan para kepala departemen. Keesokan harinya. Hari ini Randy punya jadwal meeting dengan klien dari PT Amir jam 9 pagi. Direncanakan sekitar jam 11 sudah selesai. Mendengar dari Dinda bahwa setelah jam 11 jadwalnya kosong, Randy mengajak Dinda keluar saat waktu makan siang. "Kita mau kemana, Mas?" tanya Dinda. "Ke Mall 21, jawab Dinda. Tumben makan siangnya di mall, Dinda tak sadar bertanya seperti itu. "Kita makan dulu, setelah itu singgah ke toko perhiasan," Dinda hanya bisa beroria. "Kita akan membeli cincin kawin," ucap Randy. Dinda hanya mengikuti langkah Randy masuk ke dalam gedung mall terbesar di Jakarta. Agak sulit mengikuti langkah besar Randy. Karena kaki Randy panjang, mungkin itu yang menyebabkan setiap langkahnya terasa sangat lebar. Dinda sangat sulit mengimbanginya. Randy yang tersadar Dinda setengah berlari kemudian melambatkan langkahnya dan mereka berjalan sejajar mengelilingi mall tersebut. Randy masuk di kafe nelayan di mana menunya menyediakan aneka seafood. Ketika masuk ke pintu kafe sudah tercium aroma wangi masakan. Membuat perut Dinda terasa lapar. Dinda dan Randy duduk di ruangan privat. Randy gak mau kali ini dia bertemu klien seperti tadi malam. Randy hanya ingin makan berdua saja dengan Dinda. Randy memesan menu kepiting saus padang sedangkan Dinda memesan tom yum. Penerangan di ruangan ini dirancang agak redup sehingga terasa sangat romantis. Sambil menunggu pesanan mereka datang, Dinda merasa salah tingkah karena cuma berdua di ruangan seperti ini. Dia mengambil handphonenya dan membuka sosial media untuk menghilangkan groginya. Randy menatap Dinda dengan tajam. Tinggal beberapa hari lagi mereka akan menikah dan tinggal serumah. Randy merasa tidak sabar ingin menjalani rumah tangganya. Bagaimana rasanya menjadi seorang suami? Dia yakin Dinda pasti akan melayaninya dengan baik, tapi bagaimana dengan hatinya? Apakah wanita yang di hadapannya ini akan melayaninya dengan sepenuh hati dan cinta? Dan bagaimana dengan aku? Pelan-pelan aku memang mulai menyukai sifatnya, senyumnya, wajahnya dan kelembutannya, tapi bagaimana dengan cinta? Apakah aku sudah mulai mencintainya? Randy hanya tanya jawab di dalam hati. Tak lama pesanan datang, mereka berdua menikmati hidangan yang disediakan. Dari bentuknya sudah sangat menggugah selera, apalagi rasanya. Dinda melihat ke arah pesanan Randy. "Kamu mau?" tanya Randy datar. "Ah enggak Mas, aku memang suka kepiting tapi aku tak pandai memakannya." Sulit membuka cangkangnya. "Lebih baik pilih menu yang lain." Padahal suasana sudah sangat mendukung romantis gini tapi dia tetap aja dingin, gak ada lembut-lembutnya. "Hei, bos beku, beberapa hari kita akan menikah, aku akan menjadi istrimu, berlemah lembutlah padaku," teriak Dinda dalam hati. Randy membuka cangkang kepiting satu persatu dan dia mulai menikmatinya. Rasanya sangat nikmat. Tiba-tiba dia ingat kata-kata Dinda tadi. Randy mengambil cangkang yang besar, membukanya. Setelah terlihat isinya, Randy memberikannya ke piring Dinda.
Nih coba kamu rasa, ucapnya masih dengan datar. Makasih Mas, Dinda sangat senang menerima pemberian Randy. Sebenarnya dia tidak menyangka Randy akan berbuat manis seperti itu walaupun tetap dengan wajah datarnya, tapi hati Dinda tiba-tiba saja hangat. Ternyata dia perhatian denganku. Makan siang diakhiri dengan hidangan penutup. Mereka makan puding yang manis dan lembut. Sama seperti Dinda, Randy tersenyum dalam hati. Selesai makan siang mereka berjalan ke toko perhiasan langganan Randy. Ini adalah toko perhiasan paling besar di mall ini. Beraneka bentuk perhiasan yang dipajang di styling. Dinda berkeliling menikmati pemandangan itu. Wanita mana yang tidak suka melihatnya, tapi untuk Dinda, dia hanya suka memandangnya, tak pernah terfikirkan untuk memilikinya. Dia sadar keluarganya hanya keluarga pas-pasan, tidak mempunyai uang lebih untuk membeli perhiasan. Lagi pula Dinda memang tidak suka bermewah-mewah dan berlebihan. Impiannya hanya ingin memiliki kalung mungil yang berbentuk hati dengan beberapa berlian sebagai hiasan yang menambah kecantikan kalung yang ada di hadapannya. Dinda teringat tujuan mereka ke sini hanya untuk memilih cincin kawin. Dinda kembali ke tempat Randy berdiri. Boleh kami melihat cincin kawin yang terbaik di sini? Tanya Randy. Karyawan yang bertugas memberikan beberapa pasang cincin yang akan menjadi pilihan. Dinda melihatnya satu persatu. Kamu suka yang mana? Tanya Randy. Terserah Mas saja, ucap Dinda. Ini kan pemberian Mas untukku, jadi aku mau Mas yang memilihnya sendiri. Apapun itu aku akan menerimanya tanpa protes. Randy memilih cincin yang cocok dengan keinginan Dinda. Kira-kira yang mana ya yang dia suka? Pilihan Randy jatuh kepada sepasang cincin putih yang berhiaskan satu berlian di tengahnya. Sederhana tapi terlihat mewah, dan berlian itu bukan berlian sembarangan. Itu adalah berlian terbaik. Saat Randy memilih cincin itu, Dinda tersenyum karena dari tadi memang itu cincin yang dia perhatikan dan inginkan. Menurutku ini sesuai dengan selera kamu. Kamu pasti tidak mau cincin yang banyak model dan hiasannya. Kamu sukanya yang simple, ucap Randy. Mas udah mulai mengerti ya selera aku, Dinda menggoda Randy. Tapi tetap saja wajah Randy datar. Gak apa-apa deh, yang penting dia baik padaku, bisik Dinda dalam hati. Karyawan toko tersebut membungkus cincin tersebut dalam wadah yang cantik khusus untuk perhiasan pernikahan. Randy membayarnya dengan menggunakan kartu debitnya. Setelah itu mereka berniat untuk pulang kembali ke kantor. Ada sesuatu yang pengen kamu beli? Randy memberikan penawaran. Biasanya wanita paling senang mendengar penawaran seperti ini. Para mantannya saja dulu selalu belanja dengan kalapnya kalau sudah berbelanja dengan Randy. Tapi Dinda memang wanita yang berbeda. Dia menolak tawaran Randy dengan alasan ingin segera kembali ke kantor karena ada pekerjaan yang gantung dia kerjakan. Bahan rapat bulanan besok masih belum selesai dia kerjakan, kemudian jadwal Randy hari Jumat karena Dinda hanya bisa mengambil cuti satu hari itu disebabkan jadwal kantor mereka yang padat. Siapa suruh nikahnya dadakan, mana bisa sembarangan atur ulang jadwal yang sudah lama tersusun. Sebelum menuju parkiran, Dinda permisi ke toilet. Randy dengan sabar menunggunya. Setelah itu mereka bergerak menuju kantor dan kembali bekerja sampai waktu jam kerja selesai. Kamu pulang naik apa, Din? Tanya Randy pada Dinda saat Randy hendak melangkah pulang. Aku dijemput Mas Nanda Mas, tadi udah kirim pesan, jawab Dinda. Maaf ya aku gak bisa ngantar karena harus secepatnya ke rumah papa, ada yang mau diurus untuk acara kita hari Minggu, ucap Randy. Iya Mas, gak apa, Mas Nanda juga udah menuju kemari, salam buat mama, papa. Ya Mas, Dinda tersenyum menatap kepergian Randy yang tergesa-gesa itu. Dinda pun segera turun ke lobi karena Mas Nanda sudah datang dengan sepeda motornya. Maaf ya Mas,
Aku jadi merepotkan Mas, seminggu ini harus antar jemput aku ke kantor. Dinda merasa bersalah pada Nanda karena setelah tragedi pemaksaan yang Ivan lakukan, Nanda yang selalu mengantar dan menjemputnya ke kantor. Nanda takut adiknya itu diganggu Ivan lagi. Sebenarnya Ivan masih sering menunggu Dinda di halte, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Dinda. Sejak kejadian malam itu Dinda selalu dijemput kakaknya. Tidak apa-apa Din, Mas malah sangat senang punya kesempatan jalan berdua sama adik Mas tersayang sebelum dia menikah. Nanti kalau kamu sudah menikah kamu tidak akan punya waktu lagi sama Mas, pasti waktu kamu akan kamu habiskan dengan suami kamu. Sebentar lagi tanggung jawab Mas padamu akan bergeser kepada suami kamu. Mari kita nikmati masa-masa ini. Nanda menghidupkan sepeda motornya dan menjalankannya. Mari kita nikmati masa-masa ini. Nanda menghidupkan sepeda motornya dan menjalankannya. Dinda memeluk pinggang kakaknya itu penuh dengan kasih sayang. Bersambung.